Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak, hai Pak Arvin. Jadi di sini saya akan memberi pendapat tentang beberapa kasus yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam, yang terutama yang ada di Indonesia, yang dipadankan dengan dinamika berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan. Jadi di sini saya ada mengambil beberapa kasus yang ada di Indonesia, yakni pertama ada eksploitasi alam Papua, di mana kita tahu alam Papua ini sangat uh, bagus atau dalam hal baik alamnya itu. Yang kita tahu hutan yang ada di Papua itu emang yang masih tersisa lah di Indonesia. Jadi hutan yang ada di Indonesia itu hutan yang ada di Papua itu seperti jantung Indonesia mungkin. Karena kita lihat di Sumatera udah sedikit, apalagi di Jawa. Itu udah gak tahu lagi lah hutannya pada kemana. Nah, di sini eksploitasi alam Papua ini ada beberapa hal yang terjadi. Kasus yang terjadi pertama ada di mana penebangan kayu liar di hutan-hutan Papua. Itu kan yang kita tahu dilakukan secara ilegal, yang kita tahu hal-hal tersebut kan yang bisa membuat eh, alam yang ada di Papua itu rusak, terutama di Indonesia lah. Yang saya baca dari kasus itu, di mana tempat-tempat itu tuh ber apa tanpa mempunyai izin gitu. Jadi banyak seenak-enaknya mengambil kayu di hutan Papua. Terus apa dampak negatifnya yang kita terima? Yang kita terima ya dampak negatifnya hutan kita juga makin menipis. Sumber-sumber oksigen yang dari pohon-pohon sudah semakin berkurang. Terus kita juga ingin menanam kembali, menanam reboisasi mungkin itu adalah satu hal uh, yang harus kita lakuin, walaupun hal itu agak sedikit kecil kemungkinan untuk mengembalikan hutan-hutan yang ada di Papua. Tapi kita berharap dari hal-hal kecil sekecil itu bisa kita lakuin, bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, biar nanti anak cucu kita juga merasakan hal yang sama terhadap hutan yang ada di Papua. Juga ada eksploitasi alam Papua yang ini berupa tambang liar di Papua, di hutan Papua juga. Jadi tambang ini ilegal, jadi tanpa izin, tanpa pengetahuan pemerintah. Jadi mereka seenak-enaknya mengkeruk eh, hasil-hasil yang ada di bumi Papua gitu. Kita pasti menerima dampak negatifnya. Mereka mendapat senang-senangnya. Lalu apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki itu, memperbaiki sisa-sisa tambang yang dibiarkan dibiarkan begitu saja. Ya kita berharap eh, tambang sisa-sisa tambang-tambang itu bisa ditutup kembali atau segala macam, terus kita reboisasi lagi biar pohon-pohon segala macam bisa tumbuh lagi. Ya kembali lagi ke hal reboisasi tadi supaya bisa hutan di Papua itu bisa kembali seperti semula, walaupun membutuhkan waktu yang lama. Dan juga ada satu kasus lagi, ini eksploitasi sumber daya alam berlebihan, terutama di kasus batu bara. Yang kita tahu, eh, batu bara yang ada di Amerika itu adalah Amerika Serikat, Rusia, dan Australia yang
merupakan top 3 dalam hal cadangan batu bara yang besar gitu. Itu diasumsi akan habis dalam waktu 300 tahun, lebih lah, 300 tahun lebih. Terus, ada Cina di pemilik cadangan terbesar keempat, itu akan habis lebih cepat dari Indonesia. Tetapi Cina ini, dia mengha hasil dari batu bara itu dia kelola lagi untuk negaranya sendiri, tidak untuk ekspor. Indonesia, berada di posisi, kedua, sebesar 3,3, kali. Namun sayangnya Indonesia yang, hasil batu bara yang Indonesia itu produksinya diekspor semua. Jadi kita nggak bisa merasakan apa yang, eee, dihasilkan dari hasil batu bara itu. Lalu apa yang kita dapat? Apa yang kita harus lakuin? Ya sebenarnya kita kembali lagi ke, bagaimana pemerintah mengatasinya, bagaimana pemerintah mengelola hasil-hasil batu bara itu. Hasil batu bara ya pasti lumayan besar lah, apalagi pengaruhnya untuk negara. Pasti akan terlihat sekali dampaknya terhadap negara. Terus juga kita mencari batu bara ini kan merupakan sumber daya alam yang kita terbarukan. Jadi alangkah eloknya, alangkah baiknya jikalau kita menegak keadilan antar generasi. Jadi ya sisihkanlah sebagian, eee, setidaknya untuk generasi kita mendatang. Eee, Mungkin itu pandangan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.